Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Fadila Siregar dari kelas AKP 6B yang akan mempresentasikan tugas auditing 2 mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Jadi siklus persediaan pergudangan ini merupakan salah satu siklus yang unik karena sangat erat kaitannya dengan siklus transaksi lainnya. Di perusahaan manufaktur sendiri, bahan baku itu memasuki siklus persiapan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, dan tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan ini diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Audit terhadap persediaan, terutama persediaan akhir tahun, seringkali merupakan bagian yang paling kompleks dan paling menghabiskan waktu dalam audit. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas persediaan audit. Yang pertama yaitu persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua yaitu persediaan seringkali berada dalam lokasi yang berbeda, yang mana hal ini membuat perhitungan fisik itu menjadi sulit. Yang ketiga yaitu seringkali sulit bagi auditor untuk menyimpan dan penilaian item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat yaitu penilaian persediaan persiapan juga sulit apabila estimasi keusangan persediaan sebuah hal yang penting dalam memerlukan biaya manufaktur yang harus dialokasikan ke persediaan. Yang kelima yaitu persediaan beberapa penyedia jasa penyediaan yang dapat diterima, dan organisasi mungkin ingin menggunakan metode yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan yang dapat diterima. Namun beberapa organisasi ini ingin adanya perbedaan gitu, yang mana hal ini tetap berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum berdasarkan standar akuntansi. Selanjutnya yaitu fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Jadi siklus persediaan dan pergudangan ini dapat dikatakan sebagai paduan dari dua sistem yang terpisah tapi erat hubungannya. Yang mana yang pertama yaitu harus barang secara fisik, dan yang kedua yaitu biaya yang terkait. Selama persediaan bergerak dalam perusahaan, harus ada yang bergerak baik atas pergerakan fisik maupun biaya-biaya yang terkait. Pemeriksaan sekilas terhadap 6 fungsi membentuk siklus persediaan dan pergudangan akan membantu untuk pengendalian tersebut dan bahan bukti audit yang diperlukan untuk benar efektivitasnya. Jadi permintaan pembelian ini digunakan untuk bagian pembelian untuk mengorder barang persediaan. Permintaan ini dapat diajukan pegawai-pegawai gudang pada saat persediaan mencapai tingkat tertentu untuk material yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan tertentu pelanggan, atau dilakukan atas dasar periodik dari personel yang berperan. Apapun metode yang digunakan, pengendalian atas permintaan pembelian ini atau pemesanan pembelian ini terkait harus dievaluasi dan diuji sebagai bagian dari perolehan dan pembayaran. Yang kedua yaitu menerima bahan baku baru. Penerimaan barang yang diorder ini adalah bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Barang yang diterima harus diperiksa kuantitas dan kualitasnya. Bagian yang menerima membuat laporan penerimaan barang yang menjadi bagian dari dokumentasi yang perlu sebelum pembayaran dilakukan atau setelah diinspeksi. Barang dikirim ke gudang dan dokumen penerimaan dikirimkan ke bagian pembelian, gudang, dan hutang usaha. Yang ketiga yaitu menyimpan bahan baku. Jadi yang termasuk dalam menyimpan bahan baku ini setelah barang diterima gitu. Penyimpanan ini dilakukan di gudang sampai dibutuhkan untuk proses produksi, yang mana barang nantinya akan dikeluarkan setelah ada permintaan yang diotorisasi, order kerja, dan dokumen lainnya yang menyebutkan jenis dan jumlah barang yang diminta. Dokumen permintaan ini berguna untuk file induk persediaan perpetual dan membukukan perpindahan dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Yang keempat yaitu memproses barang.
Proses pengerjaan barang dalam siklus persediaan dan penggunaan sangat bervariasi untuk masing-masing perusahaan. Besarnya jumlah barang yang akan diproduksi secara umum, yang mana bakal menjadi ramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan, dan ekonomis tidaknya proses produksi bagian pengendalian produksi. Harus dibuat ketentuan yang kuantitasnya, pengawasan kualitas dan perlindungan fisik terhadap barang dalam proses. Bagian produksi harus mengadakan laporan produksi dan barang rusak sehingga catatan akuntansi dapat mencerminkan pergerakan barang dan biaya produksi yang akurat. Yang kelima yaitu menyimpan barang jadi. Setelah barang jadi selesai dikerjakan, bagian produksi nantinya bakal melakukan penyimpanan yang dilakukan di gudang guna menunggu pengiriman dalam perusahaan dengan manajemen internal yang baik. Pengendalian fisik atas barang jadi dengan salah satu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi biasanya bagian dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Yang keenam yaitu mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi ini merupakan bagian integral dari siklus penerimaan dan penerimaan dalam kas, yang mana siap pengiriman atau pengeluaran barang jadi harus didukung dokumen pengiriman yang diotorisasi dengan memadai. Yang ketujuh yaitu file induk persediaan perpetual. Satu bentuk catatan yang belum dibahas sebelumnya adalah berkas induk persediaan abadi. Catatan perpetual ini biasanya itu dilakukan secara terpisah gitu untuk pencatatan bahan baku dan barang jadi, yang mana kebanyakan perusahaan itu tidak peduli untuk barang dalam proses. Berkas induk persediaan akan hanya ada dalam memasukkan informasi mengenai jumlah unit persediaan yang dibeli secara per unit. Selanjutnya yaitu bagian audit persediaan. Jadi terdapat 5 poin dalam audit persediaan, yaitu yang pertama mengakuisisi dan mencatat bahan bukti, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua yaitu mentransfer aset dan biaya. Yang ketiga yaitu mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Yang keempat yaitu mengamati persediaan secara fisik. Dan yang kelima yaitu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Selanjutnya yaitu audit akuntansi biaya. Dalam pengendalian akuntansi biaya ini, yang dimaksud dengan pengendalian akuntansi biaya ini adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Dalam pengendalian tersebut terdapat dua kategori luas, yaitu yang pertama pengendalian fisik terhadap bahan baku barang dalam proses dan persediaan barang jadi, dan yang kedua yaitu pengendalian terhadap biaya terkait. Dalam hal ini, auditor itu sangat memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya. Yang pertama yaitu pengendalian fisik terhadap persediaan, yang kedua yaitu dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, dan yang ketiga yaitu file induk persediaan perpetual, dan yang terakhir catatan biaya per unit. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur analitis. Jadi prosedur analitik ini penting pada audit atas persediaan dan pergudangan dan juga pada siklus lainnya. Intervensi beberapa prosedur analitik yang umum dipakai, yang mana kemungkinan salah saja yang diindikasikan jika ada fluktuasi. Beberapa dari prosedur analitik ini dibahas pada siklus lainnya, seperti contohnya yaitu proporsi margin kotor. Selanjutnya yaitu observasi fisik persediaan, yang mana dalam observasi fisik persediaan ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama persyaratan observasi persediaan, yang kedua yaitu pengendalian terhadap perhitungan fisik, yang ketiga yaitu keputusan audit, dan yang keempat yaitu pengujian observasi fisik. Selanjutnya yaitu mengenai audit penilaian. Selanjutnya yaitu mengenai audit penetapan harga dan kompilasi. Jadi
terdapat tiga penetapan harga dan kompilasi, yaitu yang pertama pengendalian penetapan harga dan kompilasi, yang kedua yaitu prosedur penetapan harga dan kompilasi, dan yang ketiga yaitu penilaian persediaan. Selanjutnya yaitu integrasi pengujian, yang mana dalam integrasi pengujian ini terdapat beberapa macam pengujian siklus, yaitu yang pertama pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, yang kedua yaitu pengujian siklus penggajian dan personalia, yang ketiga yaitu pengujian siklus penjualan dan penagihan, dan yang keempat yaitu pengujian akuntansi biaya, dan yang terakhir yaitu persediaan fisik penetapan harga dan kompilasi. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.